Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 yang beranggotakan Nama saya Nur Aisyah juga, NIM 018. saya Putra Fitriasari NIM 026. Saya Nurul Ainin NIM 039. Saya Nurul Agusti NIM 028. Saya Yosi Putri Amelia Agusti NIM 055. Di sini kami akan menjelaskan mengenai sirkulasi darah pada janin. Baik, untuk yang pertama saya akan menjelaskan mengenai pengertian sirkulasi darah. Sirkulasi darah adalah sistem organ yang berfungsi untuk memindahkan zat serta nutrisi antar sel. Bisa juga diartikan sebagai peredaran. Tubuh manusia memiliki sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah berfungsi untuk memindahkan zat antar sel. Sirkulasi darah terdiri dari 3 komponen penting, yaitu plasma darah, sel darah, serta trombosit. Untuk yang pertama yaitu plasma darah. Plasma darah merupakan zat antibodi bagi manusia. Plasma darah tersusun dari 90% air dan protein terlarut. Yang kedua, ada sel darah. Sel darah adalah komponen sirkulasi darah yang dibagi menjadi 2 jenis, yaitu sel darah merah dan sel darah putih. Sel darah mengandung hemoglobin dan mengikat oksigen serta mengedarkannya ke seluruh tubuh manusia. Yang terakhir, terdapat trombosit. Trombosit adalah sel terkecil dari darah yang jumlahnya normal, berkisar antara 150.000 hingga 450.000 keping per mikroliter darah. Baik, sebelum mulai pada sirkulasi darah janin, pertama-tama saya akan menjelaskan organ-organ apa saja yang berperan dalam sirkulasi darah pada janin. Yang pertama yaitu ada jantung, ada plasenta, dan juga paru-paru. Dan ada juga pembuluh darah pada janin. Nah, sirkulasi darah pada janin ini tidak sama dengan sirkulasi setelah lahir atau sirkulasi pada orang dewasa, karena sirkulasi darah pada janin di situ tuh paru-paru masih belum terbentuk dengan sempurna, sehingga oksigen yang diambil itu melalui perantara plasenta. Nah, plasenta ini merupakan tempat pertukaran zat yang diambil dari darah ibu yang tidak berguna itu dikeluarkan dan merupakan penyedia makanan bagi janin. Ada juga organ lain yang berperan seperti vena umbilicalis, arteri umbilicalis, ductus venus aranti, foramen oval, ductus arteriosus botali. Akan menunjukkan bagaimana sirkulasi darah pada janin. Proses sirkulasi darah pada janin dimulai dari darah kaya akan oksigen dan nutrisi mengalir dari plasenta janin melalui vena umbilicalis yang terdapat dalam tali pusat. Jumlah darah yang mengalir melalui tali pusat sekitar 500 ml per menit. Melalui vena umbilicalis menuju liver dari ductus venosus. Kemudian darah mengalir ke dalam vena cava inferior. Bercampur darah yang kembali dari bagian bawah tubuh. Dari vena cava inferior masuk ke atrium kanan. Kemudian sebagian besar darah akan dialirkan ke atrium kiri melalui foramen ovale. Sebagian kecil darah dari atrium kanan masuk ke ventrikel kanan bersama dengan darah yang berasal dari vena cava superior. Darah yang berada di ventrikel kanan akan masuk ke dalam paru-paru. Tetapi karena paru-paru belum berkembang dengan sempurna, maka darah yang berada di arteri pulmonalis akan dialirkan menuju aorta melalui ductus arterius botali. Nah, darah yang ke paru-paru bukan untuk pertukaran gas, tetapi untuk memberi makanan atau nutrisi ke paru-paru yang belum berkembang dengan sempurna. Nah, darah yang terdapat pada atrium kiri kemudian dialirkan ke ventrikel kiri dan diteruskan ke seluruh tubuh melalui aorta. Selanjutnya, darah yang ada di aorta ini yang kaya akan karbon dioksida atau CO2 kembali ke plasenta melalui arteri iliaka, kemudian ke arteri umbilicalis ini untuk melakukan pertukaran gas. Nah, selanjutnya sirkulasi darah janin akan berulang kembali.
Nah, untuk menerima nutrisi dan O2 dari plasenta melalui ductus venosus aranti. Nah, menuju ke vena cava inferior yang kaya dengan oksigen dan nutrisi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penyebab aliran darah yang terganggu pada janin. Aliran darah yang terganggu dari ibu hamil ke janin disebabkan karena yang pertama yaitu preeklamsia dan eklamsia, yang kedua gangguan pembekuan darah misalnya pada antiphospholipid sindrom atau APS, yang ketiga infeksi selama kehamilan, yang keempat anemia, yang kelima penyakit kronis pada ibu hamil seperti diabetes atau tekanan darah tinggi. Adanya gangguan aliran dari darah ke janin menyebabkan janin kekurangan oksigen dan nutrisi sehingga mengganggu pertumbuhan dan perkembangan janin.